Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penugasan soal sinyal dan sistem pada mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh yang terhormat Ibu Enda Setiawati STMK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gaisan Zarul Haq dengan NIM 2309644. Perkenalkan, nama saya Aziza Putri Nayaswandi dengan NIM 2301419. Perkenalkan, nama saya M. Paik Maulid Jansa dengan NIM 2309751. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait soal yang telah diberikan. Yang pertama itu ada beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz dan fase awal theta sama dengan pi per 2 radian. Saya akan membahas terlebih dahulu untuk nomor 1. Pada kali ini kita memiliki sebuah sinyal waktu kontinu yang berupa sinyal sinus yang memiliki frekuensi sama dengan 5 Hz. Kemudian fase awal tetanya itu pi per 2 radian, dan juga kita asumsikan, karena di sini tidak dijelaskan pada soal amplitudonya berapa, kita asumsikan amplitudonya itu 1. Kemudian untuk persamaan umumnya kita akan mencari terlebih dahulu untuk sinyal sinus waktu kontinu ini dengan frekuensi F dan juga fase awal theta dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut, dimana untuk kali ini X T itu sama dengan A sin 2pi Ft ditambah theta, yang dimana A di sini itu adalah amplitudo, kemudian F di sini ada frekuensi yang dalam Hertz, dan juga T ini adalah waktu dalam detik, dan juga theta adalah fase awal dalam radiannya. Kemudian dari soal yang diberikan kita memiliki informasi sebagai berikut, dimana frekuensinya tuh 5 Hz, kemudian fase awalnya tuh theta sama dengan pi per 2 radian, dan amplitudonya 1. Maka dari persamaan ini bisa menjadi sebagai berikut. Xt sama dengan sin 2pi dikali 5 dikali T ditambah pi per 2. Atau bisa kita sederhanakan kembali menjadi sin sama dengan 10 pi T ditambah pi per 2. Kemudian dari bentuk umum ini kita bisa menghitung periode sinyal frekuensinya, yang dimana itu frekuensinya itu 5 Hz. Maka periode T itu sinyal dapat dihitung dengan rumus seperti ini. T itu sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 5, 0,2 detik. Artinya sinyal ini berulang setiap 0,2 detik, atau dalam waktu 1 detik itu terdapat 5 siklus sinyal. Kemudian fase awal theta sama dengan pi per 2 radian ini menunjukkan bahwa pada T sama dengan 0. Nilai sinyal X0 itu adalah 1, yaitu amplitudo maksimumnya. Dengan fase awal pi per 2, sinyal mulai dari nilai maksimum pada saat T sama dengan 0, kemudian berkurang menuju 0, mencapai nilai negatif pada setengah periodenya, dan kembali ke nilai maksimum pada periode berikutnya. Pada gambar grafik yang telah kita buat di aplikasi MATLAB, itu menunjukkan hasil sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan fase awal pi per 2 radian ini dengan amplitudo 1. Dapat dilihat grafik itu menunjukkan pola gelombang yang berulang setiap 0,2 detik dengan 5 siklus dalam 1 detik. Kemudian amplitudo sinyal berkisar antara minus 1 hingga min 1 dan 1, sesuai dengan karakteristik dari sinyal sinus itu sendiri. Karena fase awalnya adalah pi per 2, maka sinyal ini dimulai dari nilai maksimum Y sama dengan 1 dan pada T sama dengan 0. Kemudian untuk nilai sinyal yang bergerak dari 1 ke 0, kemudian ke min 1, kembali ke 0, dan kembali ke 1 untuk 1 siklus penuh itu sendiri. Dari perhitungan analisis sinyal, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk sinyal sinus ini itu bersifat periodik dengan frekuensi 5 Hz dan periodenya itu 0,2 detik. Kemudian untuk fase awalnya pi per 2 menyebabkan sinyal ini dimulai pada nilai maksimum, di mana grafik yang dihasilkan menunjukkan pola sinus yang jelas dengan amplitudo berkisar antara minus 1 dan juga 1. Kemudian untuk selanjutnya, untuk nomor 2 akan dijawab oleh saudari Ajijah. Kepada Ajijah, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2. Di sini nomor 2 terdapat soal, yaitu ulangi langkah tersebut untuk nilai F sama dengan 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz, sementara fase awalnya ditetapkan theta sama dengan 0 untuk semua kasus di atas. Di sini dapat dilihat ada jawaban nomor 2. Yang pertama yaitu kita lihat terdapat sintak untuk nomor 2, yaitu di baris pertama itu ada membuat parameter awal dan vektor waktu, dan di baris kedua membuat sinyal sinusoidal, dan di baris ketiga yaitu membuat dan menampilkan sinyal subplotnya. Nah, di sini
terdapat analisis dari grafik tersebut. Gambar tersebut menunjukkan sinyal sinusoidal dengan 3 frekuensi berbeda, 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sinyal dengan frekuensi lebih rendah, 10 Hz, memiliki gelombang yang lebih jarang. Nah, sedangkan pada frekuensi lebih tinggi, 20 Hz dan 30 Hz, gelombang menjadi lebih rapat. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin banyak osilasi yang terjadi dalam waktu 1 detik. Semua sinyal memiliki amplitudo yang sama, menandakan intensitasnya tetap meskipun frekuensi berubah. Nah, hal ini mencerminkan hubungan langsung antara frekuensi dan jumlah osilasi per satuan waktu, di mana frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak osilasi dalam periode waktu tertentu. Semua sinyal memiliki amplitudo yang konstan, menunjukkan tidak adanya perubahan dalam intensitas meskipun frekuensinya bervariasi. Nah, sini dilanjut pada soal nomor 3, yaitu berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada contoh pergambaran persoalan. Nah, di sini terdapat sintak pada soal nomor 3. Yang pertama yaitu di baris pertama terdapat rentang waktu, dan di baris kedua yaitu membuat fungsi data, dan di baris ketiga yaitu membuat plot sinyal, dan di baris keempat ada membuat fungsi data, dan di baris kelima itu membuat judul. Selanjutnya di sini terdapat hasil dari analisis soal nomor 3. Di sini terdapat grafik A menunjukkan grafik fungsi tangga diskrit dengan nilai yang berubah pada interval tertentu. Fungsi ini memiliki nilai 0 untuk T kurang dari min 2 dan T lebih dari 2. Pada interval kurang dari sama dengan min 2 dan T kurang dari min 1, fungsi naik ke nilai 1. Kemudian pada interval T kurang dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1, fungsi mencapai nilai maksimum 2. Setelah itu, fungsi turun kembali ke 1 pada interval T kurang dari 1 dan kurang dari sama dengan 2, dan akhirnya kembali ke nilai 0 di luar interval tersebut. Selanjutnya, grafik B menunjukkan grafik fungsi segitiga XBT yang memiliki pola tertentu berdasarkan waktu T. Pada grafik ini, nilai XBT mulai naik secara linear dari 0 di T sama dengan min 4 hingga mencapai puncaknya di T sama dengan 1 dengan nilai 1. Selanjutnya, fungsi tetap datar dengan nilai maksimum Y sama dengan 1 dari T sama dengan min 1 hingga T sama dengan 1. Setelah itu, grafik menunjukkan penurunan linear hingga mencapai nilai 0 kembali di T sama dengan 4. Fungsi ini menunjukkan sifat simetris pada interval tertentu dan dapat digunakan untuk memodelkan fenomena yang melibatkan kenaikan, kestabilan, dan penurunan sistem tertentu. Dan di sini terdapat persamaan pada grafik A, yaitu apabila T kurang dari sama dengan min 2 dan kurang dari min 1, maka amplitudonya adalah 1. Selanjutnya, T kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari 0, maka amplitudo sinyalnya adalah 2. Selanjutnya, T kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, maka amplitudo sinyalnya 2. Selanjutnya, T kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, maka amplitudo sinyalnya adalah 1. Dan yang terakhir, T sama dengan yang lainnya atau tidak di luar rentang kurang dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 2, maka amplitudonya adalah 0. Dilanjut dengan persamaan 2 pada grafik B, yaitu T sama dengan kurang dari sama dengan min 4 dan kurang dari min 1, maka amplitudo sinyalnya yaitu T ditambah 4/3. Selanjutnya, T sama dengan kurang dari min 1 dan kurang dari 1, maka amplitudonya adalah 1. Selanjutnya, T sama dengan kurang dari 1 dan kurang
dari sama dengan 4, maka amplitudonya adalah P kurang T per 3. Selanjutnya T sama dengan 0 atau di luar rentang kurang dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 4, maka amplitudonya adalah 0. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 1 bagian 2, yaitu bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Di sini terdapat sinta pada jawaban nomor 1, yaitu baris pertama ada parameter waktu, frekuensi sinyal, dan persamaan sinyal sinusoidal. Dan di baris kedua yaitu untuk menampilkan plot gelombang sinyalnya. Di sini grafiknya menggambarkan grafik sinyal sinus menunjukkan bentuk gelombang periodik dengan amplitudo maksimum plus 1 dan minimum min 1 dihasilkan dalam rentang waktu 0 hingga 2 detik dengan frekuensi tertentu yang ditentukan oleh jumlah siklus per detik. Sinyal ini memiliki bentuk sinusoidal yang halus, mencerminkan sifat gelombang ideal tanpa distorsi atau noise yang sesuai dengan fungsi ST sama dengan sin 2 pi FCT. Grafik ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik dasar sinyal sinus yang sering diaplikasikan dalam analisis dan modulasi sinyal telekomunikasi. Soal selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Gaisan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 2. Ada sebuah pertanyaan di mana bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 T sama dengan sin 8 pi FCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 T yaitu sin 5 pi FCT ditambah 0,5 pi, kemudian berikan gambaran hasil penyebelahan kedua sinyal tersebut. Namun untuk sin 5 pi FCT ini kita ubah sesuai dengan nomor kelompok kami, yaitu 5 kelompok 2 menjadi 5 mod 2, berarti untuk sin di sini menjadi sin 1 pi FCT. Baik, untuk nomor 2 ini kita bisa menganalisis gitu penyebelahan dari dua sinyal sinusoidal yang diberikan sebagai pertama itu untuk sinyal satunya T itu sama dengan sin 8 pi FCT. Kemudian untuk sinyal 2-nya itu T sin sama dengan 5 pi FCT ditambah 0,5 pi, yang dimana 5 pi FCT ini kita ubah menjadi 1 pi FCT. Kemudian untuk dua sinyal sinusoidal yang telah diberikan, kita akan jumlahkan kedua sinyal tersebut menggunakan operasi penyebelahan dengan sinyal total yaitu T sama dengan S1 T ditambah S2 T sama dengan sin 8 pi FCT ditambah sin 1 pi FCT ditambah 0,5 pi. Kemudian jika kita lihat dari gambar grafik hasil penyebelahan ini, di mana sinyal yang pertama itu memiliki frekuensi lebih tinggi yang terlihat dengan jumlah osilasi yang lebih banyak dalam rentang waktu 0 sampai 2 detik. Kemudian untuk sinyal kedua memiliki frekuensi yang lebih rendah dan fase awal 0,5 pi yang menyebabkan pergeseran gelombang. Ketika kedua sinyal ini dijumlahkan, kita itu dapat melihat dari gambar bahwa hasilnya berupa interferensi antara kedua sinyal yang menghasilkan modulasi amplitudo. Artinya amplitudo sinyal gabungan akan berosilasi dengan pola yang dipengaruhi oleh kedua frekuensi tersebut, memperlihatkan modulasi amplitudo, yang dimana interferensi antara kedua sinyal ini menghasilkan pola amplitudo yang bervariasi. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada keterangan yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus S1T sama dengan sin 2 pi FST dan kalikan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5 pi FCT. Kemudian berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Sama seperti soal sebelumnya, di mana untuk bagian sin 5 pi FCT ini kita rubah, di mana sesuai dengan nomor kelompok kami yaitu menjadi 5 mod 2, artinya menjadi sin 1 pi FCT. Pada nomor 3 ini dapat diketahui gitu, untuk sinyal pertama S1T itu sama dengan sin 2 pi FST, kemudian untuk sinyal kedua S2T-nya itu sama dengan sin 1 pi FCT. Kemudian untuk mengalihkan kedua sinyal tersebut, kita bisa menggunakan operasi perkalian yang dimana sinyal totalnya itu menjadi S total T sama dengan S1T dikali S2T sama dengan sin 2 pi FST dikali sin pi FCT. Kemudian dari grafik yang ditampilkan di depan, di gambar yang tertera di sini, untuk sinyal yang pertama memiliki frekuensi yang lebih rendah
yang terlihat dengan satu periode penuh dalam durasi 1 detik. Kemudian untuk sinyal kedua yang berwarna hijau ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal sebelumnya, yang terlihat dengan lebih banyaknya osilasi dalam rentang waktu yang sama. Kemudian ketika kedua sinyal ini dikalikan, hasilnya adalah sinyal baru yang memiliki karakteristik dari kedua sinyal tersebut, di mana hasil perkalian ini memperlihatkan interferensi dari kedua frekuensi yang menghasilkan pola baru. Pada grafik hasil dari perkalian ini menunjukkan pola interferensi dari dua sinyal, di mana amplitudo sinyal baru dipengaruhi oleh kedua frekuensi. Jadi untuk sinyal yang dihasilkan pada warna merah ini merupakan hasil perkalian dari sinyal pertama dan juga sinyal kedua yang menunjukkan pola interferensi dari kedua sinyal, dan juga di mana amplitudo sinyal barunya itu dipengaruhi oleh kedua frekuensi. Selanjutnya untuk nomor 4 dan nomor 5 akan dilanjutkan oleh saudara Faik. Kepada Faik dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita lanjut balik lagi ke soal. Di sini terdapat soal nomor 4. Sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilalui sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 5 VFCT. Nah, di sini diganti karena kita mendapatkan 5 mod 2, jadi S1T sama dengan sin 1 VFCT. Dengan FC sama dengan 10. Mari berikan gambar bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Baik, di nomor 4 ini terdapat sintaks. Sintaks di baris pertama membuat sinyal awal untuk menentukan vektor, waktu yang dilalui sinyal, frekuensi sinyal, dan persamaan yang membentuk sinyal. Di baris kedua itu menentukan faktor pelemahan dan mengalihkan faktor pelemahan dengan persamaan sinyal. Di baris ketiga ini untuk menggambarkan sinyal asli yang belum dilemahkan, dan di baris keempat ini untuk menggambarkan sinyal yang sudah dilemahkan sebanyak 20%. Di sini dari gambar ini kita analisis. Jadi gambar ini menggambarkan efek atenuasi atau penurunan amplitudo sebesar 20% pada sinyal sinusoidal. Grafik pertama menunjukkan sinyal sebelum proses atenuasi dengan amplitudo maksimum sebesar 1, dan grafik kedua menampilkan sinyal setelah mengalami atenuasi 20% yang mengurangi amplitudo maksimum menjadi 0,8 atau 80% dari nilai asli. Meski amplitudo menurun, bentuk gelombang sinus tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa atenuasi hanya mempengaruhi besarannya tanpa mengubah frekuensi atau fase sinyal. Proses ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal untuk mengurangi daya atau intensitas sinyal sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Sistem penguat memiliki gain 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sin 5 VFCT yang diganti lagi menjadi sin 1 VFCT, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Di sini terdapat sintaks lagi, yang dimana pada baris pertama itu sama membuat sinyal awal untuk menentukan vektor waktu yang dilalui sinyal, frekuensi, dan persamaan yang membentuk sinyal. Yang kedua, menentukan faktor penguatan dan mengalihkan faktor tersebut dengan persamaan sinyal. Dan pada baris ketiga, menggambarkan sinyal asli sebelum diamplifikasi atau dikuatkan. Dan pada baris keempat menggambarkan sinyal setelah diamplifikasi atau dikuatkan. Baik, bisa dilihat dari gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan efek amplifikasi atau penguatan pada sinyal sinusoidal. Grafik pertama ini menampilkan sinyal sebelum amplifikasi dengan amplitudo maksimum sebesar 1, dan grafik kedua ini memperlihatkan sinyal setelah mengalami amplifikasi dengan faktor 2,5 kali yang meningkatkan amplitudo maksimum menjadi 2,5. Meski amplitudo bertambah besar, bentuk gelombang sinus tidak berubah, yang berarti amplifikasi hanya mempengaruhi skala amplitudo tanpa mengubah frekuensi atau fase sinyal. Proses amplifikasi seperti ini umum digunakan untuk meningkatkan daya atau visibilitas sinyal dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi dan pengolahan sinyal elektronik. Baik, terima kasih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa tugas ini membahas analisis sinyal waktu kontinu dan diskrit, termasuk sinyal sinusoidal dan grafik fungsi tangga. Tugas ini melibatkan perbuatan grafik berdasarkan parameter tertentu sesuai frekuensi, fase, dan amplitudo, serta penggunaan perangkat lunak MATLAB untuk simulasi sinyal. Simulasi MATLAB digunakan untuk menghasilkan sinyal, melakukan operasi penjumlahan dan perkalian, serta memahami efek atenuasi, penurunan amplitudo, dan amplifikasi peningkatan amplitudo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.